Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya saudara tetap dalam naungan kasih Tuhan sampai pada hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, Senin 10 November 2025. Kita satukan hati kita di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami memuji dan membesarkan nama-Mu yang kudus atas segala kasih karunia yang melimpah dalam hidup dan kehidupan kami. Berkati kami ketika kami mendengarkan firman-Mu hari ini. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari 1 Yohanes 3 ayat 5. 1 Yohanes 3 ayat 5 saya akan membacakan untuk kita. Di boto hamudo nama buat akka dosata do ibana ubahen naro. Dang adong dosa anggo di bagasan ibana. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa. Dan di dalam dia tidak ada dosa. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sejak dari permulaan manusia sudah jatuh di dalam dosa, dan dosa itu merambat dan tetap berkuasa hingga Tuhan Yesus datang ke dunia. Dia sama seperti manusia, dia menjadi dosa untuk keselamatan kita, untuk menebus kita, untuk mengangkat kita, memulihkan kita, menyuci kuduskan kita, sehingga kita dilayakkan, dimampukan menjadi anak-anak Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pengorbanan Yesus Kristus bukan karena kehebatan kita, bukan karena ada sesuatu yang dapat kita andalkan, bukan karena kebaikan kita, bukan karena ketampanan cantik rupa manusia itu, tapi semuanya hanya oleh karena kasih karunia semata. Jika Tuhan Yesus Kristus tidak datang ke dunia, tidak disalibkan, tidak mati dan bangkit kembali, maka sia-sialah kita juga. Kita akan tetap menjadi hamba dosa. Kita akan tetap diperbudak oleh dosa dan kedagingan-kedagingan, keduniawian. Maka hidup kita setelah pemulihan daripada Tuhan Yesus Kristus adalah hidup yang berkemenangan, adalah hidup yang telah diampuni, adalah hidup yang telah dipulihkan, adalah hidup yang sudah disucikan oleh Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, dengan kematian Yesus di kayu salib sebagai perwujudan yang nyata dalam menghapus dosa manusia. Karena tidak ada sesuatu hal pun yang dapat kita andalkan. Oleh karena begitu banyak dosa-dosa kita. Tidak ada yang dapat menghapus dosa kita. Karena semua manusia telah berdosa. Hanya Yesus jalan satu-satunya. Dialah kebenaran dan hidup. Dialah Sang Juru Selamat yang akan menebus kita dan yang telah menebus kita, yang akan datang kembali untuk menjemput kita dan memberikan kepada kita mahkota kehidupan.
Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kesulitan manusia memahami kedatangan Yesus Kristus mengakibatkan permusuhan, mengakibatkan banyaknya masalah-masalah, mengakibatkan banyaknya intimidasi-intimidasi, mengakibatkan banyaknya penganiayaan, bahkan sampai pembunuhan kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena dunia ini manusia salah memahami tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Padahal dia tidak berbuat dosa. Di dalamnya tidak ada dosa. Tapi dia harus menjadi dosa. Tapi dia harus menerima hukuman yang selayaknya dipikul oleh manusia. Saya pikul dan saudara pikul, kita pikul. Kita layak dihukum mati oleh karena dosa-dosa kita. Tetapi karena kasih Tuhan Yesus Kristus, dialah yang mati di kayu salib, menggantikan manusia, menggantikan saya, menggantikan saudara, menggantikan kita semua. Lalu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita mengakui karya keselamatan Allah juga berlaku untuk kita, masihkah kita berani mengingkari Tuhan Yesus dalam hidup dan kehidupan kita? Masihkah kita berani hidup di dalam dosa? Masihkah kita berani menyangkal pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang telah nyata menebus dosa kita? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita mengalami keselamatan, supaya kita mengalami sukacita, supaya kita jauh dan terlepas dari kematian. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetaplah berpegang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Pegang dia, andalkan dia, hiduplah di dalamnya. Karena dia pengorbanannya kita mengalami keselamatan yang luar biasa. Kita menjadi anak-anak Allah, kita menjadi orang yang dikuduskan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Datang kepada Tuhan dan maulah dibaharui oleh Roh Kudus supaya pengorbanan Yesus itu tidak menjadi sia-sia. Tapi pengorbanan Yesus itu bermakna, sungguh sangat penting dalam hidup dan kehidupan kita. Semoga saya dan saudara tetap dikuatkan oleh Tuhan, ditopang oleh Tuhan untuk menikmati karya keselamatan yang telah Tuhan Yesus perbuat di dalam hidup dan kehidupan kita di tengah dunia ini. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang boleh kami alami sampai hari ini. Firman yang telah kami dengar telah mengingatkan kami atas pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib, turun ke dalam kerajaan maut dan bangkit pada hari yang ketiga. Kebangkitannya adalah menjadi kemenangan bagi kami. Dan Tuhan Yesus Kristus naik ke surga dan akan datang kelak untuk menjemput kami dan mengaruniakan kami mahkota kehidupan. Berkatilah setiap anak-anakmu, setiap jemaatmu, setiap orang percaya. Biarlah kami menjadi jemaat yang tahan uji, menjadi orang Kristen yang selalu bersandar kepada kasih Tuhan semata. Berkatilah tim multimedia gerejamu, sehingga mereka semakin hebat, semakin semangat untuk melayani Tuhan. Berkati semua jemaatmu, orang-orang percaya yang setia memuji Tuhan dan mendengar renungan HKBP Lawe Ponggas ini. Biarlah mereka mengalami sukacita dan berkat yang berkelimpahan. Terpujilah Engkau Tuhan. Saudara-saudara kami yang sakit, kiranya mereka mengalami kesembuhan hari ini. Yang bergumul, yang menderita, yang letih lesu, mereka menerima kekuatan dan kesempurnaan yang darimu. Terimalah doa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai
dan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Tetaplah semangat Bapak Ibu Saudara, andalkan Tuhan.